أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat, Bapak Ibu semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita akan memulai kembali aktivitas kita sebelum dipadati dengan kesibukan-kesibukan kegiatan dunia kita. Maka insyaallah kita akan sama-sama belajar melanjutkan kajian pembacaan tentang kitab Nasihatil Nisa. Dan kami di sini melanjutkan qaul al-muallifu, muallif menukil atau memberikan mauidhah kepada kita semuanya dengan subbab selanjutnya dari apa yang kita kemarin pelajari, man la yarham la yurham. Jadi barang siapa yang ia tidak sayang maka tidak disayangi. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang itu. Man la yurham, man la yarham, la yurham. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia bercerita, berkata beliau, qabbala Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibnu Ali. Yang dikala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyium Hasan ibnu Ali, ini cucunya beliau. Wa indahul Aqra ibnu Habis At-Tamimi, yang dikala itu di sisinya itu ada sahabat namanya Aqra ibnu Habis At-Tamimi. Jalisan, dikala itu dia duduk. Faqala al-Aqra, kemudian Aqra ini berkata, inna li asratan minal walad ma qabbaltu minhum ahad. Saya ini punya keluarga. Saya ini punya sebuah keluarga. Kemudian saya di sana punya anak, tapi saya enggak pernah nyium dari mereka itu salah satu pun dari mereka. Fanadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya. Summaqal, dan ia pun berkata, man la yarham la yurham. Jadi barang siapa yang ia tidak memberikan kasih sayang, barang siapa yang ia tidak memberikan kasih sayangnya, maka dia tidak akan disayangi. Ini wakil terjadi di dunia kita, real. Dikala seseorang itu tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada pasangannya misalkan, atau bahkan kepada anak-anaknya, orang tua tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, maka akan didapati suatu titik di mana anak itu juga tidak mempunyai nilai sayang terhadap orang tuanya. Apakah ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya? Maka kalau ditanya ini, kalau kita ingin melihat potret di masyarakat, ada. Meskipun itu sangatlah sedikit yang namanya orang tua pasti akan sayang terhadap anaknya. Namun terkadang dengan berjalannya waktu, kalau anak itu mungkin masih kecil, imut dilihat, itu Masya Allah, orang tua mungkin bisa menciumnya, menggendongnya, memeluknya. Namun dikala anak ini sudah tumbuh dewasa, menjadi remaja, yang kemudian dewasa, terkadang di sana orang tua bingung mengungkapkan kasih sayangnya kepada mereka. Sehingga anak-anak yang remaja ini, mereka juga bingung. Bingungnya adalah, orang tua saya tidak pernah memberikan kasih sayang dan segala macamnya. Terlebih orang tua yang notabene
temperamental. Ya, terkadang sulit untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Maka ini perlu menjadi garis bawah kita semuanya. Latihan kita semua, di mana kita menjadi hari ini menjadi orang tua yang mempunyai anak tambah dewasa, ya, yang beranjak ke dewasa, remaja, ya, maka perlu kasih sayang ini juga harus ditunjukkan kepada mereka. Jangan sampai ya justru kita malah temperamental, gampang marah, ya, dan segala macamnya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau sudah orang tua itu gampang marah, temperamental, ya, dia sendiri nanti yang akan merasa dirinya jauh daripada anaknya itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita gampang marah sama anak, kita sendiri yang akan ngerasa minder untuk duduk-duduk dengan mereka, ya, kemudian bercengkrama dengan mereka, curhat dengan mereka, misalkan dengan masalah-masalah mereka, ya, itu akan agak kesulitan. Nah, sehingga ikhwan wa akhwat Bapak Ibu semua, ini menjadi garis, ya, artinya kita harus memberikan kasih sayang. Kasih sayang orang tua itu tidak hanya sebatas dikala anak-anak masih kecil, masih tiflun, dikala masih balita. Namun sampai ia sudah menikah, ya, bahkan dia mempunyai anak, kita pun harus menyayanginya. Kita datang kepadanya, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Meskipun sudah mempunyai suami ataupun istri, Rasulullah itu sering berkunjung kepada mereka. Sering berkunjung. Nah, tentunya banyak hal, ya, hal-hal potret-potret di masyarakat yang sebetulnya orang tua itu sayang. Gitu. Namun terkadang sayangnya ini tidak diungkapkan. Ya, sayangnya itu tidak diungkapkan. Nah, sehingga mengungkapkan sayang itu penting, sebagaimana yang pernah kita kaji bersama. Ya, ciri wanita penduduk surga itu adalah al-walud, ya, yang penuh dengan kasih sayang. Di mana kasih sayang itu bukan hanya sekedar pengakuan diri. Kasih sayang itu harus diungkapkan. Ya. Dan bukan hanya pemberian materi belaka. Ya, karena ada yang lebih penting daripada itu. Itu adalah bentuk kasih sayang yang diungkapkan oleh kedua orang tuanya. Ya. Jika kita memberikan sebuah materi misalkan, tapi mungkin kita jutek ya misalkan, atau sambil marah-marah misalkan, itu juga tidak membuat anak nyaman. Ya. Artinya ada hal yang lebih penting daripada sekedar materi itu. Oke lah, kebutuhan dicukupi. Ya, betapa banyak anak-anak yang kebutuhannya tercukupi, ya, tetapi dia tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap kedua orang tuanya. Ya, karena hadis Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan kepada kita, man la yarham la yurham. Ya, barang siapa yang ia tidak sayang, tidak memberikan kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Ya, begitu juga sebaliknya. Posisi ini pun juga kepada seorang anak. Ya, menjadi pelajaran sebaliknya. Ya, bisa jadi orang tua ya tidak sayang kepadanya, mungkin dia kurang memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Artinya kalau dua-duanya ini saling memberi dan berusaha, insya Allah, ya, orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan mengungkapkan dan segala macamnya, begitu juga sebaliknya, ya, insya Allah. Ya, ini akan ada kasih sayang. Nah, ini insya Allah ya akan ada beberapa poin ke depan ya terkait bagaimana sih bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Nah, ini yang bagaimana bentuk kasih sayang terhadap orang tua terhadap anaknya, ya. Bukan hanya sekedar memberikan sebuah materi saja. Nah, karena tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui bersama dan kita pelajari, yang sehingga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.